Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita amalkan, mudah-mudahan semuanya tersampaikan kepada Nabi dan kita semua diakui beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu diambil daripada Ramadhan yarmudu, artinya adalah membakar. Arti daripada bahasa Arab Ramadhan yarmudu itu artinya membakar. Ramadhan yarmadu, membakar artinya. Maka sesuai dengan namanya Ramadhan, artinya membakar. Maksudnya adalah Ramadhan dzunub, artinya membakar daripada dosa-dosa. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, ketika kita sampai diberikan umur, diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai kita lewatkan berpuasa ini, berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya, Ramadan itu artinya membakar segala dosa. Dalam satu tahun kita sangat banyak sekali melakukan dosa-dosa kemaksiatan, maka dengan berpuasa di bulan Ramadan maka akan membakar daripada dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan dosa kita pun akan dibakar dengan laparnya kita, dengan dahaganya kita di bulan puasa. Nanti kita melaksanakan puasa Ramadan sehingga kita pun keluar daripada bulan Ramadan sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengutip daripada perkataan Paguruan tadi, beliau mengutip dalam satu kitab Ustadz Haji Muhyiddin, beliau mengatakan di dalam ceramah beliau mengutip dalam satu kitab, nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil satu persatu kita ini semuanya di hadapannya. Satu persatu kita ini akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ya, betapa malunya kita. Kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka bagaimana ditaruh kemana muka kita? Sehingga ketika bulan Ramadan itu dilaksanakan dan dia merasakan haus dan lapar serta dahaga, maka segala dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil satu persatu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan disaksikan oleh semua manusia ketika. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap menghadapi satu persatu manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak nyaring, tapi berbisik saja dengan ketika sudah berbisik, Allah subhanahu wa ta'ala akan menginformasikan bahwa ini hamba sudah aku ampuni, kata Allah. Padahal manusia tahu ketika dia di alam dunia banyak dosanya. Loh, kenapa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata dia pernah berpuasa di bulan Ramadan. Dia ketika datang bulan Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan. Maka dengan sebab lapar, dahaga, hausnya itu, dosa-dosa yang dia maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat dia puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu hadirin, ayo kita sudah sambil tua, kapan lagi kita mau memperbaiki diri kita. Jangan sampai tahun dahulu terulang di tahun yang ini. Mari kita perbaiki sedikit demi sedikit. Yang dulunya misal bisa mampu 20 hari, maka tahun ini harus lebih daripada ini. Misal tahun dulu kalau mampunya 25 hari, tahun ini jangan sampai kurang daripada 25 hari, harus lebih, bahkan harus full kalau bisa.
Mudah-mudahan dosa-dosa kita ini pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin, sedikit ada tahzirnya, sedikit mengingatkan. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, kata Nabi, man kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'athas. Berapa banyak, kata Nabi Muhammad, daripada umatku, mereka dia mengerjakan puasa, tapi di dalam puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala puasanya, kecuali yang dia dapatkan hanya haus, lapar, dahaga. Artinya dia sedang berpuasa, dia melakukan kewajiban, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Karena mereka tidak menjaga daripada anggota tubuh mereka daripada maksiat kepada Allah. Puasa, orang puasa tapi matanya tidak dijaga daripada yang haram. Puasa orangnya tapi telinganya senang mendengar gibah. Puasa orangnya tapi senang mencaci maki orang. Puasa dia orang tapi senang dia ini mengadu domba orang. Puasa dia tapi tangannya maksiat kepada Allah. Dia puasa tapi kakinya sering berjalan maksiat kepada Allah. Maka puasa itu tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jadilah kita orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya dan hindari, kurangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Tahan kita nafsu kita tahan nafsu yang ada di dalam diri kita dengan kita selalu beribadah, berbuat taat ibadah kepada Allah. Misal mulut mau bicara yang tidak baik, maka ucapkanlah yang baik-baik. Misal zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Misal hendak melakukan hal yang ingat panasnya kita, maka panasnya di dunia kita saja tidak sanggup, bagaimana panasnya ajab Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, bahkan di dalam alam barzakh, bahkan nanti di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita barataan. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah nanti doa, kita keliling musafahah ataupun kita saling maaf-maafan. Habis itu hanya makan. Mau ada makanannya? Ada lah. Oh, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajat semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang halal, yang barokah, yang melimpah ruah, yang membawa ketenangan di dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah, kita mengaku kepada Allah banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa pada kerabat, jiran, tetangga, kepada suami, kepada istri. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah, husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini yang muliatin salihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha jami'as sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sultan jami'al khairat bil hayat wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka an tusibana 'ala qira'atina hadhihi wa ghairiha thawaban jazilan wa ajran minka 'azima wa an tataqabbalha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan
إحسانا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها إن هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله وأصحابه القرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين القراء الفاسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا المنتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح أربعين بن منسى وسكري بن الرحمن وسندرية بنت تنم ومسلية بنت عبد الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من أحفار النيران اللهم إن كانوا مسلمين فاسف بإحسانهم وإن كانوا مسلمين فاغفر لهم وتجاوز سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو بشان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan ulun mewakili daripada Abah Rehan maupun Reja Menulang sekeluarga berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir dalam acara ini, mendoakan dalam acara ini, dan kemudian yang kedua meminta ampun, meminta maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan dalam acara ini, mohon sedikiranya untuk dimaafkan. Oke. Nah, setelah ini kita berkeliling dari Abang Riki, nanti putar sampai putar bertahan. Oke, kita saling maaf-maafan sehingga nanti kita masuk bulan Ramadan sudah tidak ada lagi dosa-dosa di antara kita. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad.
Makan